Hai Sobat UMKM, Sobat Perbankan yang berbahagia. Jumpa lagi dengan Om Herpur. Kita berdiskusi terkait perbankan, UMKM, dan ikutannya, misalnya asuransi. Apabila kita menjaminkan rumah tinggal sebagai agunan dalam kredit perbankan, kita wajib mengasuransikan rumah itu karena pihak bank tentunya akan memikirkan resiko bila terjadi apa-apa dengan rumah kita itu, misalnya kebakaran dan sebagainya. Nah, sering banyak pertanyaan dan sudah pernah kejadian, ternyata pada saat dijaminkan sebagai agunan dan kemudian ditutup asuransi, terjadi kerusakan rumah atau terjadi kerugian karena adanya peristiwa lain selain kebakaran, yaitu katakanlah bencana alam, misalnya kebanjiran, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya yang berkaitan dengan bencana alam. Nah, pertanyaannya, apakah kejadian yang mengakibatkan kerugian itu dapat diajukan klaim ke perusahaan asuransi yang kita sudah bayar preminya? Nah, jawabannya tergantung dari polis asuransi kerugian yang kita pilih pada saat kita membuka asuransi kerugian tadi. Pada umumnya, asuransi yang wajib dilakukan, ditutup, dilindungi adalah asuransi kerugian standar. Artinya, peristiwa yang menyebabkan kerugian karena peristiwa-peristiwa yang standar, misalnya kebakaran. Kemudian adanya korsleting listrik, adanya misalnya kejatuhan pesawat terbang yang disingkat Plexus. Nah, itu yang dijamin sepenuhnya oleh asuransi kerugian standar tadi. Apabila kita memandang perlu melindungi harta benda kita dari risiko-risiko lainnya, misalnya adanya kerusuhan, adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, maka kita diwajibkan membayar premi tambahan. Namanya kita membayar klausula tambahan. Jadi bukan yang standar lagi. Ada banyak tambahan-tambahan klausula yang diperbolehkan dan nanti dinilai oleh si pihak asuransi. Tentunya kita harus membayar premi lebih besar dari premi standar. Tapi di satu sisi kita dapat perlindungan apabila terjadi resiko yang mengakibatkan kerugian terhadap harta kita yang tadi kita asuransikan. Tetapi ingat, asuransi kerugian itu sifatnya kalau terjadi kerugian baru dibayar setelah diperhitungkan. Jadi kalau dalam 1 tahun itu tidak ada kerugian, uang kerugiannya nggak bisa dikembalikan karena sudah melewati masa pertanggungan namanya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam UMKM, salam perbankan.